kalau ada musibah, ini ada di Cianjur, ada lagi di mana Pak itu Pak? Ya, kita ucapkan alhamdulillah. Itu tuh iwang ini nanti. Dan itu hadis Pak, ya. Dulu pernah sampaikan, kalau di tempat lain ada musibah, ada saudara kita kena musibah, kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Nah, itu lanjut dari hadis itu jangan diucapkan di depan orang yang terkena musibah, tapi kita ucapkan di hati saja. Kenapa? Dalam keterangan hadis ini para ulama memberikan fatwa, bila ada saudaranya kena musibah lalu dia mengucapkan alhamdulillah dengan niatan alhamdulillah ya Allah, musibah itu tidak terkena saya, maka kita tidak akan terkena musibah semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, usiba Sa'dun yaumal khandaqi, saat pada perang Khandaq itu terluka, fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat untuknya apa? Khaymatan, yaitu kemah, fil masjid, di masjid. Untuk apa? Liya'udahu min qaribin, supaya Rasulullah itu bisa menjenguk saat dari dekat. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi ini di zaman Rasulullah, sekali lagi, masjid tidak hanya untuk sholat. Masjid saat itu bisa dipakai untuk merawat orang sakit. Jadi saat ini pas perang Khandaq, ya, Khandaq itu parit Pak. Jadi saat itu Rasulullah bikin parit yang namanya kota Madinah dikelilingi parit. Untuk apa? Untuk menangkis serangan dari luar, ya. Nah, saat itu terluka, maka Rasulullah bikin tenda, bikin kemah, ya. Untuk apa? Untuk merawat saat ini, supaya apa? Rasulullah lebih dekat untuk menjenguknya, ya. Jadi kalau memang masjid itu diperlukan untuk keadaan darurat, ya, di sini jangan dipahami begitu Pak. Berarti nanti masjid ini bisa untuk apa? Untuk merawat orang sakit. Nggak usah nang puskesmas Pak, nang masjid wae. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Jadi umpamanya ada COVID, ya, sudah merebak kemana-mana, nggak ada tempat, ya, masjid boleh dipakai. Umpamanya ada gempa, ya, ada musibah, tidak ada tempat lain, masjid bisa dipakai, termasuk untuk merawat orang sakit, ya. Jadi masjid gitu. Ini dulu pernah saya sampaikan, kalau ada musibah, ini ada di Cianjur, ada lagi di mana Pak itu Pak? Ya, kita ucapkan alhamdulillah. Itu tuh iwang ini nanti. Dan itu hadis Pak, ya. Dulu pernah sampaikan, kalau di tempat lain ada musibah, ada saudara kita kena musibah, kita ucapkan alhamdulillah, ya. Nah, itu lanjut dari hadis itu jangan diucapkan di depan orang yang terkena musibah, tapi kita ucapkan di hati saja. Kenapa? Dalam keterangan hadis ini para ulama memberikan fatwa, bila ada saudaranya kena musibah lalu dia mengucapkan alhamdulillah dengan niatan alhamdulillah ya Allah, musibah itu tidak terkena saya, maka kita tidak akan terkena musibah semacam itu. Jadi ini seperti kontradiksi gitu Pak, ya. Tapi jangan diucapkan, ya. Saudara-saudara kami yang ada di Cianjur, kami mengucapkan alhamdulillah. Lagi ucapkan alhamdulillah, duweleki wae iso iki, wong santun. Wah, kena iki. Ya. Jadi diucapkan di sini enggak apa-apa, ya. Dengan harapan alhamdulillah ya Allah,
musibah itu tidak terkena di tempat kami. Nah itu para ulama mengatakan hadis ini kalau kita baca, alhamdulillah kita tidak terkena musibah semacam itu. Ya, jadi alhamdulillah di tempat kita masih aman-aman saja. Jadi mungkin nanti musola masjid kita ini kalau ada ngapunten bencana, naudzubillah tsumma naudzubillah, itu bisa dipakai untuk tempat merawat daripada, termasuk ngapunten kalau ada bencana itu kan sekolah dipakai. Nah sekolah itu kadang-kadang pendek Pak, biasanya yang tinggi itu adalah yang masjid, ya, jadi banjir dan seterusnya, ya. Ini aja ngapunten di tahap 1 ini paling tinggi itu perkiraan saya musola ini Pak, ya, rumah-rumah itu dengan musola itu paling tinggi. Umpamanya banjir gitu, musolanya belum kena air, lah mungkin ada yang ngungsi dan seterusnya, itu masih diperkenankan. Cuma ini yang ndak boleh itu gak ono apa-apa kabeh tunduk kene, ya. Ini ada pertanyaan Ustadz, apakah boleh tidur di masjid itu, gitu loh. Ada sebagian teman-teman itu ngapunten dari jauh lah Pak, ya, jamaah tabligh itu tidur di masjid, ya. Secara umum baik itu hadis maupun fatwa para ulama, tidur di masjid itu boleh, ya, karena Ibnu Umar dalam hadis menyebutkan, saya dulu tidur di masjid, ya, waktu muda-muda dulu, memang boleh. Nah itu yang melarang tidur di masjid itu bisa siapa? Takmir dengan alasan mungkin kebersihan, ketenangan, ketentraman, keamanan, itu bisa. Jadi tidur di masjid, makan di masjid boleh selama bisa menjaga kebersihan. Ada orang mengatakan makan kok di masjid. Oh, nunggone Masjid Nabawi itu makannya di dalam masjid Pak, ya. Itu tanya Pak Yusuf itu, kalau malam Jumat tuh langsung di sana, soalnya gratis ada itu, ya. Boleh, yang penting jaga kebersihan, termasuk tidur di masjid, ya, selama ada fungsinya, ada hajatnya, ya. Jadi tidak boleh melarang orang tidur di masjid, tapi kalau memang membahayakan keamanan, ketentraman dan seterusnya itu boleh dilarang, ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya Allah kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Ya Allah kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.